Halo pemirsa Monev Sport. Pertandingan Indonesia U20 melawan Irak U20 di Piala Asia. Pertandingan Indonesia U20 melawan Irak U20 di Piala Asia terbilang membosankan, khususnya untuk permainan Indonesia. Secara organisir passing bawah, memang sebagai pecinta sepak bola Indonesia, saya melihat bahwa sudah ada peningkatan passing ke bawah, lebih tenang. Namun entah mengapa justru saat dipegang Coach Sintayong, skill individu permainan timnas U20 tidak terlihat. Ini jelas jomplang ketika kita membandingkan dengan timnas senior, di mana Sintayong memiliki pemain-pemain yang memiliki skill individu seperti Witan Sulaiman, Egy, Maulana Fikri, lalu ada Ricky Kambuaya, ada Mark Klok. Bahkan di backnya pun memiliki pemain-pemain yang memiliki skill individu, sehingga ketika melawan tim-tim kuat, Indonesia tidak hanya mengandalkan skill, tidak hanya mengandalkan passing bawah, tapi juga counter attack, serangan cepat, umpan-umpan lambung itu maksimal. Tapi ini tidak terlihat saat timnas U20 melawan Irak. Mengapa timnas U20 tidak bisa melancarkan serangan balik yang cepat, serangan balik yang memanfaatkan umpan-umpan lambung, umpan-umpan panjang, terobosan-terobosan ke jantung pertahanan lawan? Justru mereka otak-atik di tengah, dari back ke tengah, lalu mati. Ketika Irak memegang bola, mereka tidak terlalu banyak passing, namun mereka memanfaatkan skill, kualitas individu dari para pemainnya. Itu sangat terlihat jomplangnya skill, kualitas individu para pemain timnas Indonesia dengan Irak. Jauh sekali. Irak bisa menggocek back atau lini tengah kita 3 pemain hanya dengan 1 pemain. Sedangkan timnas kita passing sana passing sini, tidak terlihat kualitas individunya. Sungguh sangat membosankan. Kita seperti melihat timnas Indonesia sedang latihan, sedang belajar main bola dengan Irak. Baru bisa teknik dasar passing, tidak bisa umpan lambung, tidak bisa umpan terobosan, tidak bisa menggocek bola. Ini PR besar sepak bola kelompok usia Indonesia. Jika Sintayong bertahan hingga 2024, Sintayong harus memiliki benar-benar tim yang bisa mencari bakat seperti dulu Indra Safri, yang turun langsung ke lapangan-lapangan kampung-kampung, bahkan untuk membawa pemain-pemain dari kampung ke timnas Indonesia. Hasilnya kita melihat skill individu dari sayap kiri Ilham Udin Armain, dari kanan Maldini Pali, ada Evan Dimas di tengah. Nah, pada timnas U20 Piala Asia semalam melawan Irak, skill individu itu tidak terlihat. Dan Indonesia terkenal dengan pemain-pemain cepat. Ada Andik Firmansyah, Ferdinand Sinaga. Di timnas senior sekarang ada Egy dan ada Witan. Namun di timnas kelompok usia U20 itu tidak terlihat. Indonesia seperti kehilangan mutiara emas, kehilangan pemain-pemain cepatnya, kehilangan pemain-pemain skill individunya. Ketika Irak membawa bola, mereka bisa melewati 3-4 pemain pertahanan Indonesia, dan mereka sangat cepat untuk menceposkan gawang ke kiper Indonesia. Sedangkan Indonesia utak-atik tengah passing, udah nyampe depan garis penalti,
passing lagi ke belakang sangat terlihat jelas. Kita tidak memiliki visi bermain untuk menyerang, untuk mencetak gol. Kita masih berlatih passing. Dan bahaya, ini terjadi di usia kelompok muda, yang seharusnya usia kelompok muda bisa lebih good bermain dibandingkan senior. Tapi terlihat dalam pertandingan semalam lebih seru menonton pertandingan timnas senior. Timnas senior sudah memiliki passing-passing yang akurat, walaupun beberapa sering terjadi kesalahan di lini belakang yang mengakibatkan terjadinya gol. Itu terjadi di Indonesia Piala AFF melawan Thailand, 1-1 skor akhirnya. Namun timnas Indonesia memiliki variasi serangan yang mengejutkan, sehingga Sintayong dikenal pelatih yang suka ngeprank. Balik lagi ke timnas U20 di Piala Asia, saya sendiri melihatnya pesimis karena pemain timnas U20 masih dalam belajar bermain sepak bola, belum memiliki skill individu, belum memaksimalkan umpan lambung, tidak memiliki visi bermain untuk menang. Ya, kita masih berada dalam level latihan. Oh, Tuhan, alhamdulillah. Gol Samir, belakang pada Arkan, kembali pada Samir, sangat gagal tadi Samir. Bahaya. Sangat cepat. Ada Mustafa Kadir 21 lawan 1, sangat berbahaya sendirian dan tidak gol. Alhamdulillah. Abdul Qadir, Ayub Jamil, masih Abdul Qadir, sangat berbahaya di kotak penalti. Abdul Qadir, hati-hati Indonesia. Sangat bebas tadi. Al-Khashani memanfaatkan umpan dari Abdul Qadir tadi.